Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita bertemu lagi, pertemuan kedua setelah pertemuan pertama tatap muka, teman-teman ya. Nanti teman-teman tolong nanti pas akhir uh, pelajaran tolong on kamera agar saya bisa absensi Anda ya. Ini penting sebagai ya dokumentasi ya di STIG ya. Baik teman-teman, kita mulai saja. Ya sebelumnya kita mengucapkan dirgahayu untuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IGI Jakarta. Melalui live streaming YouTube kita ini, saya akan siapkan live streaming YouTube selamat ulang tahun untuk CIG yang ke-30 ya. Semoga kita makin sukses. Baik teman-teman, kita mulai saja teman-teman ya. Dalam pertemuan ini ya, seperti yang kemarin saya sudah berikan kepada Anda tadi pagi ya kalau nggak salah ya. Kita akan masuk ke pertemuan kedua. Iya, oke. Ya, teman-teman. Oke, ya, kita masukin lagi teman-teman kita ya. Oke. Kawan ya, oke. Ya, teman-teman, kita akan masuk dalam studi kelaikan bisnis. Mohon ya, diperhatikan ya. Kita akan bicara tentang teori konsep investasi ya. Nah, teman-teman, dalam teori konsep investasi ini dalam studi kelaikan ini sangat penting sekali ya. Tentu kita berbicara tentang bisnis ya, yang secara luas tentu tentang bagaimana kita dalam bisnis ini menghasilkan profit ya. Nah teman-teman, oke ya, diharapkan nanti kawan-kawan tolong nanti di absen akhir on kamera, ini sangat penting ya, sangat penting sekali bagi saya untuk ada on kamera. Saya ingin tahu apakah partisipasi Anda benar-benar sungguh-sungguh ya dalam menjalani pembelajaran ini. Baik teman-teman, selanjutnya kita lihat berikutnya tentang ya mohon tepat waktu, udah beberapa kawan-kawan kita sudah tepat waktu. Nah, kita akan langsung saja tentang definisi investasi, di mana investasi ini berbicara menurut Frank J. Feibosi menyatakan bahwa investasi adalah komitmen ya, yang selalu berlangsung dari periode waktu untuk mencapai drive future payment will be pembayaran bagi investor berdasarkan pertama adalah ya komitmen waktu pembayarannya secara tepat waktu ya, tentu investor ingin mendapatkan komitmen waktu yaitu dalam pembayaran keuntungan ya, keuntungan dalam arti apa yang saya dapat kalau saya investasi di perusahaan Anda. Yang kedua, mengharapkan ya suatu keuntungan ya, keuntungan artinya rate ya, walaupun terjadi inflasi ya, walaupun terjadi hal yang buruk ya, tentu investor ingin mendapatkan keuntungan walaupun apapun yang terjadi. Nah, ini perlu kita pikirkan, nanti kita akan lihat ya. Nanti tentang apa perhitungan keuangannya bagaimana. Ketiga, investor juga akan mengharapkan keuntungan walaupun terjadi the uncertainty ya, ketidakpastian ya dalam mohon dimute kan dalam pembayaran ke depan. Jadi kita perhatikan ya bahwa investor juga ingin mendapatkan keuntungan walaupun apa yang terjadi yang di dalam situasi ekonomi apapun ya teman-teman ya. Nah selanjutnya teman-teman, di mana ekonom asal Amerika Paul Krugman dan Maurice Hofstadter menyatakan bahwa bagian output yang digunakan oleh perusahaan swasta guna menghasilkan ya apa nih ya, menghasilkan output ya, keuntungan ya di masa mendatang, ini disebut investasi. Artinya teman-teman perhatikan bahwa uang yang dimasukkan dalam investasi tersebut diputar kembali sehingga menghasilkan apa teman-teman? Profit, keuntungan ya. Tentunya teman-teman mohon diperhatikan dalam hal ini ya, kita lihat proses pencarian keuntungan dengan melakukan investasi adalah suatu analisa dengan perhitungan yang mendalam dengan tidak mengesampingkan sikap hati-hati ya atau prudent principle ya, ini penting sekali. Artinya sikap hati-hati merupakan model penting bagi seorang investor yang akan menanamkan uangnya, modalnya ke perusahaan Anda, jika ini tentu dilihat dari banyaknya kasus kesalahan atau kecerobohan yang dilakukan oleh banyak perusahaan swasta atau perbankan ya yang dimiliki pihak swasta, bahkan pemerintah akhirnya menggelontorkan dalam bentuk bantuan likuiditas Bank Indonesia
guna membantu lembaga-lembaga perbankan yang mengalami kesulitan, ya, kesulitan dalam likuiditas atau dalam keuangannya, ya. Nah, selanjutnya teman-teman, mungkin teman-teman bertanya, apa sih tujuan investasi dalam bisnis, dalam studi kelayakan bisnis, ya? Tentunya berbicara beberapa hal. Pertama, perhatikan terciptanya keberlanjutan, ya, continuity dalam investasi tersebut. Kedua, terciptanya keuntungan yang maksimal, ya, atau keuntungan yang diharapkan, ya, profit aktual, itu wajar ya sebagai investor ingin mendapatkan keuntungan, teman-teman, ya. Lalu berikutnya, terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham, ya pasti ya, ketiga ini ya. Lalu 4, tentunya turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa, ya. Tentunya dalam beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam berinvestasi, baik pribadi secara personal maupun nanti usaha Anda secara corporate, ya, atau perusahaan, ada dua. Kita hanya berbicara dua hal, teman-teman, ya. Pertama, berbicara tentang profit atau keuntungan, dan kedua adalah berbicara tentang kontinuitas, berkelanjutan setiap waktu, ya. Artinya profit akan meningkat tahun demi tahun, year by year, ya. Artinya profit dan kontinuitas adalah profit yang terus bertumbuh dan bersifat jangka panjang. Artinya profit yang diterima bukan hanya saat ini atau tahun ini, tapi terus-menerus setiap tahun, ya. Nah, ini penting sekali, ya, bagaimana kita melakukan kontrol, pengawasan, bagaimana agar perjalanan profit selalu kita terima dengan stabil, ya, teman-teman, ya. Nah, kita lanjutkan, bisa kita lihat gambarnya sebagai berikut, ya. Misalnya ini tahun 1999, 2010, ya, sampai 2025, ya. Tentunya setiap pengusaha, ya, setiap investor yang ingin menanamkan uangnya, modalnya ke perusahaan Anda, mengharapkan apa, kawan-kawan? Keuntungan meningkat, ya. Ini gambar kondisi profit yang bersifat kontinuitas dari tahun ke tahun, ya. Jadi kita tidak pungkiri, kawan-kawan, ya. Nah, kita lanjutkan lagi, kawan-kawan. Dalam investasi ada beberapa hal, ya. Artinya ada bentuk investasi, yaitu real investasi, ya, investasi nyata. Yang pertama, ya, seperti secara umum melibatkan tanah, mesin atau pabrik, ya. Ini investasi nyata, ya. Lalu berikutnya, kedua adalah investasi keuangan, ya. Ini bicara investasi keuangan melibatkan kontrak tertulis seperti saham, ya, saham biasa, common stock, dan obligasi bond, ya. Nah, ini, ya. Oke, kita masukkan. Oke, Vina, silakan masuk, Vina, ya. Kita masuk, ya. Nah, kita lanjutkan lagi, teman-teman. Ya. Berikutnya ada lagi tipe investasi, ya. Tipe investasi misalnya kita lihat yaitu investasi langsung, ya, artinya di mana masyarakat atau ya masyarakat besar, ya, yang memiliki dana dapat langsung berinvestasi dengan membeli secara langsung suatu aktiva keuangan dari suatu perusahaan yang dilakukan baik melalui perantara atau berbagai cara lain, ya. Investasi langsung ada beberapa macam, yaitu investasi langsung yang tidak dapat diperjualbelikan, ya, misalnya tabungan Anda, ya, saya nggak usah jelaskan lah, tabungan pasti Anda mengerti, ya. Kedua, deposito, ya, deposito kalau Anda menyisihkan uang Anda simpan dalam bentuk tabungan dan deposito, ya. Ini investasi langsung, ya. Nah, lalu ada juga investasi langsung yang dapat diperjualbelikan, ya, artinya surat-surat berharga, pendapatan tetap atau fixed income securities, ya. Seperti apa nih, kawan-kawan, ya? Misalnya treasury bond, ya, atau obligasi pemerintah Amerika Serikat, ya. Ada juga obligasi Federal Agency Securities, ya, artinya misalnya obligasi pemerintahan provinsi, ya. Lalu berikutnya ada municipal bonds, ya, misalnya obligasi misalkan, ya, misalnya daerah tingkat 2 lah, kayak seperti wali kota, daerah kota Bekasi atau Depok, ya, pemerintah daerahnya mengeluarkan obligasi, ya. Ini contoh sederhana, ya, agar Anda mudah mengerti, ya. Lalu juga ada obligasi perusahaan, ya, baik perusahaan swasta atau perusahaan negara. Lalu juga ada convertible bond, ya. Convertible bond artinya pemilik obligasi mengubah obligasinya menjadi saham, ya. Lalu berikutnya kita lihat ada
saham-saham atau equity securities, ya. Ini adalah saham preferen, ya, artinya saham istimewa, ya. Nanti mohon teman-teman cek lagi ya. Anda harus buka literatur ya. Lalu ada saham biasa atau common stock, ya. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Nah, berikutnya teman-teman, tadi ada kita bicara tentang investasi langsung, lalu indirect investment, ya, artinya investasi tidak langsung adalah masyarakat investor yang memiliki kelebihan uang atau dana atau modal dapat melakukan keputusan investasi dengan tidak terlibat secara langsung, atau pembelian aktiva keuangan cukup hanya memegang bentuk saham dalam obligasi saja, ya. Lalu investor yang melakukan kebijakan, kita lihat teman-teman, adalah indirect investment, ya, di mana kalau kita lihat, ya, sebentar, indirect investment umumnya cenderung tidak terlibat dalam pengambilan keputusan penting pada suatu perusahaan. Contohnya, misalnya membeli saham atau obligasi yang dijual di pasar modal, dan itu juga biasanya ya dilakukan oleh perantara agent. Dengan begitu kita dapat memahami perantara agent tersebut, sehingga perantara agent akan mendapatkan keuntungan sejumlah keuntungan yang dianggap fee ya atau komisi, teman-teman ya. Nah, kita lihat berikutnya. Nanti kita bisa perhatikan ya, saham adalah apa ya, mohon dilihat ya, saham ya. Lalu obligasi ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Sun ya, sun artinya surat utang negara ya, artinya semacam obligasi di mana pemerintah membutuhkan dana masyarakat ya, jadi pemerintah membuat surat utang negara ya. Dalam beberapa periode pemerintah memberikan benefit atau profit ya kepada masyarakat ya. Biasanya ini sun dalam jangka waktu panjang ya, jangka waktu panjang long term ya. Lalu SPN yaitu surat perbendaharaan negara ya, ini semacam obligasi juga, tetapi dalam waktu short time, waktu singkat teman-teman ya. Nah, ini tadi teman-teman sudah mengerti ya, saham, obligasi, sun, dan SPN ya. Mohon nanti dilihat kembali agar Anda bisa belajar mandiri teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, kita lanjutkan lagi. Nah, mungkin teman-teman bertanya bagaimana investasi atau trading cryptocurrency ya. Dalam investasi tersebut sekarang masih sedang marak ya di Indonesia, masih terjadi pro dan kontra. Ya, sebagai dosen studi kelaikan bisnis, saya mungkin memberikan saran agar untuk menghindari investasi tersebut ya, karena investasi tersebut harus Anda melakukan suatu perhitungan yang matang ya. Ini nanti ada di pelajaran manajemen investasi ya. Nanti kita akan belajar lebih jauh lagi ya di semester berikutnya ya. Nah, investasi tersebut, penjelasan atau trading atau investasi akan dibicarakan secara terbatas ya. Karena ini harus orang yang ahli dalam bidang investasi trading cryptocurrency ya. Oke. Ya, kita lanjutkan teman-teman. Nah, teman-teman mungkin akan bertanya, investasi aman dan dianjurkan untuk reserve planning long or short time, artinya reserve planning adalah sebagai cadangan simpanan ya. Bisa kita lihat teman-teman, ya, investasi dalam bentuk ya tadi saya ceritakan pabrik ya, atau mesin-mesin pabrik ya, sehingga menghasilkan produktivitas teman-teman dalam bentuk output barang. Output barang kita jual ke masyarakat, kita akan mendapatkan income. Dari income bisa kita mendapatkan profit, teman-teman ya. Oke. Nah, atau investasi dalam bentuk gedung, apartemen atau kantor ya, bisa kita lihat ya. Ini investasi aman dan dianjurkan untuk reserve planning untuk jangka panjang atau jangka pendek ya. Nah, ya, tetapi saya harus ingatkan ya, untuk investasi ini harus menghasilkan nilai produktivitas ya, nilai pemasukan ya, baik dalam bentuk passive income ya atau active income ya. Kalau active income ya dalam bentuk pabrik ya, artinya produksi berjalan ya. Kalau passive income
mungkin bisa disewakan atau digunakan dengan sebaik-baiknya atau dibuat kantor cabang atau sebagainya ya. Nah ini ya, Anda bisa lihat ya. Nah selanjutnya teman-teman, ada investasi aman dianjurkan untuk reservoir planning long or short time ya, atau rencana simpanan jangka panjang atau jangka pendek ya, bisa dalam bentuk uang mata asing, uang dolar teman-teman ya, uang mata asing atau dolar atau euro ya, atau saham, obligasi ya, atau dalam bentuk emas ya, oke. Ataupun dalam bentuk properti, teman-teman perhatikan ya. Ya, oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Iya. Nah, artinya tadi saya ceritakan tentang investasi tidak langsung ya. Ini dari bukunya Pak Irham Fahmi ya. Saya mohon izin untuk beliau, Pak Irham Fahmi, dari siaran YouTube saya, melalui siaran YouTube saya, mohon izin dengan kerendahan hati. Ada investasi tidak langsung dan investasi langsung ya. Artinya investor melakukan hubungan dengan perusahaan investasi ya. Perusahaan investasi akan menempatkan uang investor melalui aktiva keuangan ya. Ini gambar investasi langsung dan investasi tidak langsung ya. Menurut Bapak Jogianto dan Bapak Irham Fahmi ya. Mohon izin untuk Bapak Irham Fahmi untuk menggunakan slide gambarnya ya. Terima kasih Pak Irham Fahmi. Nah, selanjutnya kita lanjutkan, artinya proses keputusan investasi ada beberapa hal. Pertama, Anda harus menetapkan sasaran investasi ya. Ini penting, bersifat fokus dan menempatkan target-target sasaran terhadap yang diinvestasikan. Contoh, jika sasaran investasi dalam bentuk usaha, penyaluran kredit, maka berarti investasi tersebut dalam bentuk lembaga perbankan, leasing, bank, perkreditan dan sejenisnya yang bertugas menghimpun dana dan dari masyarakat ya, dan menyalurkan kepada publik ya, kepada masyarakat ya. Lalu berikutnya membuat kebijakan investasi pada tahap menyangkut bagaimana perusahaan mengelola dana yang berasal dari saham, obligasi ya, stok, bond dan lainnya untuk didistribusikan ke tempat-tempat yang dibutuhkan ya. Perhitungan distribusi dana atau uang modal, kembali lagi saya katakan harus dilakukan dengan sikap hati-hati ya. Ya, sekali lagi sikap kehati-hatian, prudential principle, karena berbagai hal akan bisa timbul ya pada saat dana atau modal atau uang tidak mampu untuk ditarik kembali ya. Oke ya. Iya. Lalu berikutnya memilih strategi portfolio, artinya menyangkut peranan yang akan diambil oleh pihak perusahaan, apakah bersifat aktif atau pasif. Pada saat perusahaan investasi aktif, maka semua kondisi perusahaan akan cepat tergambar di pasar saham, misalnya saham investasi ya, yang disebut blue chip ya, seperti saham Lipo Group, MNC Group, ya, Telkom dan sebagainya ya. Oke ya. Lalu berikutnya memilih aset, artinya pentingnya teman-teman perhatikan ya, Anda dalam bidang manajemen ya, bidang manajemen apapun, entah SDM, keuangan, operasional, produksi ya, artinya pihak manajemen perusahaan berusaha memilih aset investasi yang menguntungkan, yang nantinya memberikan return, keuntungan yang tinggi atau maksimal return ya. Return di sini dapat diperoleh sebagai keuntungan yang akan mampu diperoleh ya teman-teman ya. Lalu berikutnya teman-teman, ya, ada tugas teman-teman ya, mohon perhatikan ya. Ya, ini tugas ini akan dikumpulkan bersama ujian tengah semester ya, melalui email saya. Nanti saya beritahukan email saya ya teman-teman ya, di mana kita telah mempelajari bab pertama ya dalam dan bab kedua ya. Silakan Anda pertama 1A jelaskan apa 5 manfaat investasi dalam organisasi perusahaan, apa manfaatnya ya investasi dalam bisnis ya. Dan B, berikan contohnya investasi seperti apa yang dilakukan oleh organisasi perusahaan bisnis ya. Tadi saya ceritakan ya,
agar tadi ada reserve planning, ada rencana dana cadangan ya untuk jangka panjang, jangka pendek ya. Artinya semacam kita harus punya dana simpanan cadangan untuk menyimpan ya kalau terjadi sesuatu yang tidak kita duga atau force major ya. Ini penting sekali ya, ada force major misalnya butuh dana atau butuh modal ya, apa yang harus kita jual, apa yang kita harus keluarkan ya. Tidak asal main ini ya, main jual-jual saja, ada perhitungannya. Ya. Lalu dalam organisasi perusahaan bisnis, dosen sudah menjelaskan secara online. Jelaskan apa perbedaan saham preferen, ya, preferred stock dengan saham biasa, ya, atau common stock. Selanjutnya jelaskan 2B, obligasi surat utang di Indonesia dibagi dua tadi, surat utang negara, SUN, dan SPN, ya, surat perbendaharaan negara, ya, oke, ya. Nah, tugas nomor 1 dan nomor 2 dikumpulkan pada saat bersamaan ujian tengah semester, ya, boleh diketik, ya. Tetapi teman-teman, saya ingin ingatkan ya, jangan copy paste milik orang lain atau universitas lain ya. Gunakan dengan pemikiran Anda, ya, dalam pertemuan kedua ini dosen telah menjelaskan dalam pembelajaran online secara jelas dan lengkap ya. Dan saya harapkan juga belajar secara mandiri ya. Kirimkan tugas Anda dan UTS bersama ke email yang telah ditentukan lewat WA group ya. Nanti email saya beritahukan ya. Nah, teman-teman, tadi sudah saya beritahukan ya dengan beberapa hal tentang saham, obligasi, SUN, SPN ya. Ada investasi langsung dan investasi tidak langsung ya. Yang dimana tentunya tadi saya jelaskan bahwa suatu perusahaan atau investasi ya, investor ingin menanamkan uangnya, modalnya ke usaha Anda, tentu mengharapkan profit teman-teman. Walaupun dalam bentuk apapun atau dalam kondisi apapun ya, tetap memikirkan bagaimana menghasilkan profit ya. Nah ini kita lihat ya, tahun semakin berkembang, semakin meningkat tahun 2009, tahun 99, 2010, 2012 ya, 2023, 2025 ya, di mana profit diharapkan perusahaan harus ada ya atau meningkat ya, atau minimal sedikitnya sama dengan tahun-tahun yang lalu ya. Nah, ini tujuan investasi mohon dilihat 4 hal. Artinya dalam investasi baik secara pribadi atau Anda sendiri ya maupun secara perusahaan ya berbicara 2 hal, artinya berbicara keuntungan, profit dan kontinuitas secara berkelanjutan setiap waktu ya, teman-teman ya. Oke ya. Nah, ini artinya pentingnya Anda melakukan investasi secara hati-hati, teman-teman ya. Oke. Baik, teman-teman. Ini pertemuan kedua, saya sudah memberikan tugas pertama dan tugas kedua ya. Mohon dikerjakan. Mungkin lebih banyak nanti studi kasus dan beberapa perhitungan ya. Mohon dikerjakan dengan baik dan dikumpulkan pada saat ujian tengah semester. Nanti email saya akan berikan lewat WA group ya. Oke, teman-teman, sudah 33 menit. Ya, mohon on kamera, saya ingin melihat Anda ya. Halo, bisa on kamera teman-teman? Ya, Hikmah, Nadia, ya, oke. Oke, tolong on kamera biar saya screenshot untuk foto kalian, teman-teman. Halo. Ini biasanya nih kalau nggak on kamera ya ditinggalkan sendiri ya. Halo, Duta, Rizka, Vina, Dela Puspita nggak pernah ini nih sama saya. Ina Agustina, halo Ina Agustina. Anwar Sanusi, Francisca, Feby, Ade Irma, Sila Novita, Niko, Firman Andika, tolong on kamera. Halo. Ya, oke, hari ini ya. Ini saya penting sekali untuk screenshot karena agar ada bukti ya ke kampus ya. Oke, saya screenshot dulu ya. Ini masih banyak yang belum ini ya. Apalagi Dela Puspita ya. Sering ketemu saya nggak pernah ini ya. Oke teman-teman, ya saya screenshot lagi Niko. Tolong screenshot lagi Niko, tolong deh. Saya mau pengen screenshot. Halo. Ya oke. Ya hari ini ya sebentar ya Niko ya. Oke. Ya hari ini ada Hikmah Navia, Umi Masito, Sarah Nimalda, Niko Febri Maesa, Rizky Fitiani. Oke, saya lihat kawan kita
ya, Rizky Biniani, Ina Agustina, Rika Amelia, Duta, Vina Parwinata, Santi Wayuni, Dela Puspita, Francisca Lidiana, ya, Anwar Sanusi, Ade Irma, dan Firman Andika, ya. Ya, total 1 orang, ya. Baik, teman-teman, ini hanya sebentar saja, ya. Yang terpenting, ini sangat penting sekali, ya. Sangat penting sekali nanti untuk skripsi teman-teman yang mengajukan manajemen keuangan, manajemen pemasaran, SDM, ini akan bergabung dalam satu ilmu, ya. Anda harus bisa, ya. Sebab bagaimanapun sekarang, ya, kita harus menghadapi kompetitif yang sangat ketat sebagai calon sarjana, ya. Sebab kita tidak pungkiri, ya, sekarang ini persaingan makin ketat. Anda harus bisa dalam studi kelayakan ini, dalam ilmu ini ada beberapa hal tentang operasional, manajemen produksi, marketing, dan keuangan, ya. Demikian teman-teman atas pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih, ya. Hari ini ada 18, ya. Dan saya harapkan minggu depan tetap semangat. Mohon disimpan materi-materi bab 2 ini, ya. Bab 1 hanya introduksi, ya. Sehingga pembelajaran ini sangat bermanfaat untuk kalian sebagai calon-calon sarjana manajemen yang berkualitas, dan saya harapkan Anda menjadi sukses, ya. Oke, Francisca, saya lihat Anda, ya. Baik, terima kasih teman-teman. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sukses untuk kita semua, dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih teman-teman. Salam sukses. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, sukses selalu, ya. Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih.